kegiatannya? Baik, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adil. Pada malam hari ini seperti biasa, Mas Adil akan menjadi moderator atau host selama 1 jam ke depan, menemani bunda-bunda yang mau belajar Ukom supaya nanti lancar cara mengerjakan soalnya dan dinyatakan kompeten 1 kali ujian. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Nah, Amin. pada Amin. malam hari ini Mas Adiu tidak sendirian seperti biasa, rame-rame bersama bunda-bunda dan tentunya akan belajar bersama narasumber. Pada malam hari ini ada Bu Zia, beliau kebetulan berasal dari kampus daerah Tuban, tapi kurang afdol kalau saya memperkenalkan dirinya ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Dia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih waktunya Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman bidan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat di sini mungkin ada beberapa daerah yang saya belum tahu ya. Mungkin dari sini ada dari Jawa Timur kayak saya, kemudian ada dari Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa. Tadi ada yang dari Sampang juga ya, dari Madura kalau berarti Sampang ya. Sampang Madura. Oke, jadi di sini saya kira kalau sama Mas Adi sudah biasa, setiap hari sudah jumpa ya, setiap malam, setiap hari sudah selalu jumpa untuk belajar bimbel uji kompetensi nasional. Nah, di sini saya Zia tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adi. Jadi kebetulan memang saya dari Tuban, tapi saya asli Gresik. Ini kebetulan ada yang ngecat Gresik Bu gitu ya. Jadi kebetulan saya asli Gresik, tapi sekarang tinggalnya di Tuban dan bekerjanya juga alhamdulillah di Tuban. Sama-sama belajar ya semuanya di sini. Intinya bagaimana yang paling penting untuk Ukomnas itu adalah persiapan mental yang pertama, karena kita semua ini sudah bidan-bidan praktisi ya, praktisi lapangan, sehingga tinggal bagaimana kita mempersiapkan nanti gimana menghadapi komputernya, bagaimana ngekliknya ya. Nanti kalau untuk kasusnya sebenarnya sudah sering dijumpai, tapi kadang ada beberapa kasus yang perlu ketelitian karena jawabannya mungkin sedikit mengecoh ya, agak mirip, sehingga itu yang biasanya menyebabkan mahasiswa sedikit sulit ya. Tapi saya yakin kalau dengan belajar setiap hari seperti ini, setiap hari itu akan mempermudah kita saat menjawab soal Ukomnas nanti. Jadi yang pertama adalah harus persiapan mental positif pasti bisa, sama harus latihan setiap hari. Jadi nggak bisa besok Ukom baru sekarang latihan, nggak bisa ya. Walaupun Ukom itu ada nilai kuliah sama nilai Ukom sendiri, tetapi tetap kita harus mempersiapkan karena yang paling banyak itu diambil dari nilai Ukomnas untuk kelulusan profesi bidan. Oke, itu dari saya, Mas Adi, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Zia atas perkenalan diri dan tips-tips untuk mengawali pertemuan kelas pada malam hari ini. Bu Zia berasal dari kampus Nahdlatul Ulama, betul ya Bu ya? Betul sekali. Kampusnya yang Mungkin di ada belakang yang rumah dari sakit itu ya Tuban Bu? tadi ngechat di chat Oh iya, box. siap. Kampusnya yang di belakang rumah sakit betul ya Bu? Di belakang rumah sakit. Oh, itu yang sekarang sudah pindah. Oh sudah Sekarang sudah pindah. pindah. Itu Kalau dulu, kampus B. iya kalau Dulu dulu ya, dulu ya. Betul sekali. Mas Adi pernah ke sini ya? pernah Bu ke sana ketemu Pak Karyo Oh, dulu, Rektor 2. oh iya iya, sekarang Bapak Wakil Rektor, Pak Iya, Karyo. dulu ketemu beliau. Apa-apa nggak Baik. bisa dipakai Zoom ya? Baik, kalau gitu mungkin langsung saja ke PowerPoint-nya boleh di share screen, Bu. Oke, mohon izin saya share screen ya untuk PowerPoint sebentar. Baik, sambil menunggu Bu Zia mempersiapkan PowerPoint-nya, teman-teman seperti biasa setelah muncul soal, nanti akan langsung muncul waktu 1 menit hitung mundur ya. Dan nanti kolom chatnya saya matikan sebelum 1 menit. Nanti kalau udah 1 menit, bunda-bunda silakan jawabnya di kolom chat. Nah, saya siapkan timernya dulu selama 1 menit dan 1 menitnya sudah. Saya tes dulu. Timernya udah muncul di layar bunda-bunda semua? Udah. Sudah ya? Oke, Sudah, untuk Mas Adi. membiasakan diri,
supaya membiasakan diri dengan waktu, makanya di bimbel itu kita biasakan pakai waktu satu soal 1 menit dan izin mikrofonnya saya matikan, komunikasinya 2 arah melalui kolom chat nantinya gitu ya. Oke, saya izin matikan keseluruhan mikrofon dan Bu Zia nanti boleh dinyalakan kembali. Oke, Baik. kalau gitu langsung saja ke soal yang pertama, Bu Zia, boleh dibantu? Oke, jadi seperti biasa ya, jangan lupa nanti baca soalnya dulu, kemudian nanti cari kata kunci yang ada di soal kasus. Silakan untuk soal yang nomor 1. Oke, soal nomor 1 sudah tampil, waktu 1 menit sudah dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, silakan diisi di kolom chat jawabannya. Jangan ikut jawaban yang sudah muncul, tapi jawab sesuai keyakinan diri sendiri, karena nanti itu akan dibawa pada saat UKOM. Kalau ikut-ikut nanti pada saat UKOM takutnya aduh apa ya, takut terpengaruh. Apalagi kalau ada yang selesai duluan, oh langsung tuh keringet dingin. Baik, jawabannya saya intip di kolom chat dulu ya. Jawaban terbanyaknya itu sementara ada pilihan C, 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 C. Masih C, ada yang A. Berarti 2 opsi pilihan jawaban. Didominasi jawaban yang C, mola tidak dosa. Oke, jawaban terbanyaknya C ya. Setiap minus 1 menit langsung kita bahas supaya tidak lama-lama kebingungannya. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman, apa iya ya yang C ya, tapi saya kayaknya yang A deh gitu. Yang A salah ketik, Kak Siti Istibasiro. Oke, berarti C juga ya Kak Siti. Oke, kalau saya semua berarti nomor 1 mengawali jawaban dengan seragam jawaban C. Apakah ini betul berjamaah atau malah salah berjamaah? Kita nggak tahu. Langsung saja Bu Zia, kita bahas soal yang pertama. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya di sana ya. Jadi Jelas yang Bu. pertama, yang kasus nomor 1, pertanyaannya adalah apakah masalah aktual yang tepat pada kasus tersebut? Ya, ini yang paling mudah kalau kita melihat pertanyaan berarti diagnosa atau masalah aktual atau masalah potensial itu harus harus bisa seragam betul semua harusnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat 36 tahun G3 sudah 3 bulan usia kehamilan, ternyata di sini keluarnya adalah keluar flag dari kemaluan disertai gelembung sebesar kacang hijau sampai seperti anggur. Kemudian ada mual muntah yang lebih parah. Ya, PP test tetap positif, tetapi di sini ada keterangan bahwasanya sudah pernah USG dan menunjukkan gambaran badai salju dan tidak terdapat janin. Yang pertama, kalau kehamilan ektopik. Kira-kira di sini kalau kehamilan ektopik harusnya ada kata kunci yang lebih spesifik lagi. Misalnya ada nyeri, ya, kemudian ada perdarahan tapi juga ada nyeri. Kemudian kalau abortus iminen, bisa saja di sini harusnya ada baik itu pemeriksaan, misalnya pemeriksaan ostium uteri internnya bagaimana, ya itu harusnya ada di sini. Kemudian mola, ya sebenarnya walaupun kita nggak pakai ini, kalau sudah terbiasa itu langsung, oh ini kayaknya mola. Mola hidati dosa atau kehamilan anggur. Lah di sini sudah langsung ada kata kuncinya. Selain itu di USG sudah terdapat yang namanya gambaran badai salju. Ya, ini adalah salah satu ciri yang khusus pada kehamilan mola. Ya.
Kemudian kalau plasenta previa, ini biasanya terjadi perdarahan, kemudian kata kuncinya lagi tidak ada nyeri. Itu biasanya plasenta previa. Kemudian kalau yang endometriosis. Endometriosis itu memang nyeri, tapi biasanya terjadi nyerinya akan berlebihan pada saat menstruasi dan akan berlanjut walaupun tidak menstruasi. Disertai dengan menstruasi yang berlebihan. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya yang paling tepat jawabannya adalah C. Molahidatidosa. Oke, sepertinya kalau yang masalah aktual atau masalah potensial atau juga diagnosa, ini harusnya semuanya sudah mahir. Berarti kalau untuk menentukan diagnosa masalah, semuanya insya Allah sudah mahir. Gitu. Oke, Mas Oke, Adil. siap. Terima kasih Bu Zia atas penjelasan soal yang pertama. Ternyata betul berjamaah Betul diawali. berjamaah. Keren. Alhamdulillah. Gini kan Alhamdulillah. ikut senang. Siap. Oke, ini soal yang pertama. Kita coba nanti soal kedua. Apakah bisa betul berjamaah lagi? Nah, ini untuk pembahasannya Baik. ya. Ini untuk pembahasan tadi yang saya sudah sampaikan ya. Jadi mola, bagaimana keadaannya, kemudian ciri subjektif dan objektifnya kita harus hafal ya. Kemudian ini adalah penata laksanaannya bisa dilihat di sini. Kalau mola, di sini kita lihat dulu bagaimana sindroma fungsi vitalnya, di TTV-nya bagaimana. Kalau misalnya TTV keadaan umumnya buruk, maka harus dilakukan resusitasi. Lalu dilakukan evaluasi jaringan molanya tersebut. Ya, oke. Kita Ya. lanjut ke soal nomor yang kedua. Oke, Bu, kita lanjut soal yang kedua. Baik. Ya, soal nomor 2 Oke, sudah tampil. Silakan. silakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat jawabannya. Jawabannya B, B, A, B ya. A dan B. Ada yang E juga. A, B, E. Didominasi jawaban yang B. Menganjurkan konsultasi USG ke spesialis obgyn. Masih B, jawaban terbanyak. Yang mau ganti jawaban masih ada 30 detik waktu tambahan. Dicatat ya, semalam betul berapa, malam ini betul berapa, supaya record progres belajarnya ketahuan. Meningkat atau malah ada penurunan. Begitu ya. Masih yang B terkuat. Karena sudah minus 1 menit, tidak perlu lama-lama kebingungannya. Kalau gitu, silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adil. Ya, tadi masih variatif ya Mas Adil yang Ya, menjawab dari option A, B, C sampai dengan E. Oke, ini boleh ada yang mau menjawab itu boleh nggak Mas Adil? Kalau boleh, boleh. misalnya Boleh, Bu. ada. Mau kayak Silakan gitu, Bu? kalau misalnya satu atau dua yang mau menyampaikan kenapa kok jawab A atau Baik. B. Ada Itu Kak ada yang Leni. raise hand? Kak Leni, silakan dinyalakan mikrofon. Bisa. Ya, silahkan.
Kalau Nah, nih, Ibu, saya jawabnya menganjurkan konsultasi USG dengan SPOK. Kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan di usia kehamilan 8 minggu ada keluhan perdarahan pervaginan sejak 2 hari yang lalu bagian bawah. hmm, ya, Dan yang paling khasnya adalah pada saat pemeriksaan dalam itu ada nyeri goyang porsio. Ini diantisipasi terjadinya kehamilan kan harus konsultasi dengan SPOG untuk USG. Demikian Ibu. baik. Terima kasih, Bu Leni. Senang hati Ibu. Oke. Ada lagi yang selain jawab B? Biasanya kalau sudah ada yang jawab B, yang lainnya jadi nggak mau jawab, Mas Adil. Ada yang Yang ganti A, jawaban, yang Bu. E gitu. Iya. Ini kayaknya pindah ke B semua sih, Bu. Oh, pindah. Pindah. Migrasi semua nih yang A tadi. Atau ada yang Udah bertahan. ya. Kalau sekarang masih bisa pindah karena dengerin temannya ya. Kalau Iya. besok ya harus sesuai dengan apa yang diyakini sendiri. Kalau pas waktu sudah di depan komputer Ukomnas. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi di sini ada soal apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut. Jadi ciri khasnya kalau sudah profesi itu memang kebanyakan soalnya itu pada bagaimana penata laksanaan, apakah penyebabnya. Jadi analisis-analisis yang ditampilkan. Nah, di sini pada soal penata laksanaan apa yang tepat, kasusnya adalah usia 20 tahun G1. 8 sampai 9 minggu usia kehamilan ya. Berarti masih kehamilan muda. Kemudian di sini langsung kita lihat ada sesuatu yang bisa menjadi kata kunci. Ada nyeri goyang porsio dan perdarahan sejak 2 hari yang lalu, warnanya coklat. Ya, ini ada ciri khas nyeri goyang porsio tadi. Tadi disampaikan oleh Bu Leni, salah satu ciri khas nyeri goyang porsio itu adalah kehamilan ektopik. Ya. Deteksi dini kehamilan ektopik. Kalau kita sebagai bidan belum tentu, tetapi itu salah satu cirinya dari kehamilan ektopik. Jadi ini perlu diingat-ingat. Kalau ada nyeri goyang porsio kehamilan, pada kehamilan muda, kurang dari 20 minggu, itu bisa terjadi kehamilan ektopik. Nah, bagaimana A menganjurkan istirahat cukup, padahal ini sudah 2 hari ada perdarahan, hamil pula. Ya, kemudian tadi ada nyeri goyang porsio. Kecuali kalau memang ini di situ ada kata kunci, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri goyang porsio. Cuma misalnya gangguan tidurnya, lah itu bisa ke istirahat. Ya. Kemudian yang kedua, yang B adalah menganjurkan konsultasi USG. Nah, di sini karena penata laksanaan, maka di sini salah satunya kalau mendapatkan kasus seperti ini, karena kita bidan ini sebagai ranah fisiologis, deteksi dini, kemudian deteksi dini ketidaknyamanan ataupun komplikasi. Nah, makanya di sini sudah kita periksa, oh ada nyeri goyang porsio. Penata laksanaan selanjutnya, kalau KU-nya baik, ya kita anjurkan untuk konsultasi ke USG. Kalau memberikan KIE ketidaknyamanan trimester 1, ya ketidaknyamanan trimester 1, kalau nyeri sudah ada nyeri goyang porsio itu sudah bukan masuk ketidaknyamanan lagi. Ya, kecuali ketidaknyamanan misalnya ada nyeri punggung kah, ada nyeri di bagian abdomen kah kadang, kemudian gangguan istirahat tidur kah, mual kah, itu ketidaknyamanan. Kalau sudah ada nyeri goyang porsio, keperdarahan bercak coklat yang 2 hari ini, misalnya tidak berhenti, nah ini sudah masuk deteksi dini komplikasi yang akan terjadi. Ya, kemudian yang D, menjadwalkan kunjungan ulang 1 minggu kemudian. Iya, kalau misalnya secara fisiologis, cuma ketidaknyamanan saja, misalnya cuma mual muntah, yang hanya pagi hari, yang hanya gangguan tidur, ya berarti kita jadwalkan sesuai dengan kunjungan ulangnya. Lah 1 minggu kemudian pun ini kalau misalnya ini terjadi pada trimester ketiga. Trimester pertama paling tidak ya 2 minggu sampai 1 bulan kontrolnya. Ya, kemudian menganjurkan tidak berhubungan suami istri terlebih dahulu.
Ya, kalau memang ini perdarahan pervaginam, ya. Kemudian di sini nyeri goyang korsio, tetapi yang paling tepat, kita cari yang paling tepat. Memang bisa saja dengan tidak berhubungan suami istri terlebih dahulu. Tetapi yang paling urgent di sini, yang harus ditata laksana, segera konsultasi untuk memastikan kehamilannya ini benar-benar aman atau ada kelainan. Jadi, kesimpulannya bisa kita jawab yang paling tepat adalah konsultasi USG ke SPOG, ya. Jadi di sini ada pembahasannya kehamilan ektopik itu ada yang terganggu, ada yang tidak terganggu. Ya. Yang terganggu itu yang terjadi perdarahan. Ya. Di sini kita lihat di diagnosisnya mesti ada perdarahan, kemudian ada nyeri goyang porsio. Ya, jadi nanti selain mola hidatidosa, kehamilan ektopik, kita harus tahu macam-macam perdarahan yang ada di awal kehamilan sama di kehamilan lanjut. Itu yang perlu dipelajari, diingat-ingat. Untuk nanti persiapan soal-soal yang berkaitan dengan kehamilan. Dibaca lagi, ini yang kehamilan lanjut ada plasenta previa, solusio plasenta, atau juga ada ruptura uter. Ya, oke, itu Mas Adi bisa dilanjutkan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia pembahasan soal yang kedua. Alhamdulillah banyak yang betul. Walaupun beberapa tadi ada yang pindah Alhamdulillah. jawaban. Nggak Nah, apa-apa. sekarang kita coba lanjut ke soal yang ketiga, Bu Zia. Baik, soal yang ketiga ya. Baik, soal yang Oke, ketiga silakan. sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diisi. Diawali jawaban D. Masih D, seragam. Pak Bunda-bunda makin kesini makin jago nih jawab hukumnya. Kayaknya udah deh ini mah. Siap. Ya udah Langsung siap banget kompeten kayaknya. ini mah. Udah siap banget ini Mas Adil. Iya Bu, padahal baru beberapa kali pertemuan ya kita ya bunda-bunda Mm-mm. ya. Tapi udah jago-jago, keren-keren dah bunda-bunda mah Betul. Alhamdulillah Mas Adi. Alhamdulillah Kak Eli. Alhamdulillah. Betul. Ya, ini masih ditungguin yang belum jawab nih. Kalau belum jawab kita masih di sini belum berangkat. Ayo silahkan. Kalau soalnya kayak gini kompeten Kak Eka. Oke, masih yang D. Oke, sudah minus 1 menit. Apakah jawabannya betul berjamaah atau salah berjamaah? Kita nggak tahu. Silahkan Bu Zia. Oke, terima kasih. Ini jawabnya sama semua ya, Mas ya? Sama Bu, D semua. Atau ada yang nggak jawab ya? Ada yang dalam hati kadang-kadang Bu. Oh, ada yang dalam hati. Aku sama Mas Adi. Mungkin Mas Adi bisa transfer ya, transfer apa gitu ya? Itu Bu, kelemahan saya Energi nggak ya, bisa baca hati Bu. Kelemahan saya itu doang Bu, satu. transfer energi. Oke, baik. Sekarang soal kasus nomor 3 ini terkait pemeriksaan penunjang. Jadi, macam-macam soal seperti ini ya, itu bisa pemeriksaan penunjang, bisa pemeriksaan diagnostik. Jadi, untuk mendukung diagnosa pemeriksaan apa yang dilakukan.
bisa seperti itu. Atau pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan, ya. Jadi, apakah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa di kasus yang ada di pertanyaan? Langsung kita lihat di sini 34 tahun, hamil G1, usia kehamilannya 32 minggu. Sudah trimester yang ketiga dan ini dia memeriksakan kehamilannya. Pas diperiksa, di sini ternyata ada salah satu kelainan ya pada tekanan darahnya. Tekanan darahnya ternyata di sini ditemukan 150/90 ya. Pada kehamilan itu kita harus waspada, salah satunya adalah mengenai preeklamsia. Ya, kita tahu sekarang preeklamsia itu enggak ada preeklamsia yang berat ringan ya. Sekarang preeklamsia sama preeklamsia dengan gejala yang berat ya begitu. Nah, salah satunya screeningnya yang pertama kita harus waspada dari tekanan darah terlebih dahulu. Tekanan darah patokannya adalah lebih dari 140/90. Lebih dari sama dengan 140/90 itu batasannya. Ternyata di sini pas ditanya sama Bu Bidanya, tidak pernah ada riwayat tekanan darah tinggi. Lah ini sudah trimester yang ketiga. Maka bagaimana pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Coba kita lihat jawabannya. Yang A, pemeriksaan HB. Ya. Pemeriksaan HB itu kita harus lihat kata kuncinya. Misalnya di soal itu bisa trimester ke-1 atau trimester ketiga ya, atau mungkin trimester kedua. Tetapi harus ada gejala-gejala lain yang muncul. Di soal harusnya muncul. Oh ini anemis kah, sering pusing kah, ya, atau sering lemas kah. Nah di situ harus muncul. Itu kalau pemeriksaan HB. Kalau pemeriksaan gula darah, kita juga harus melihat misalnya kalau gula darah maka mungkin ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarga. Kehamilan yang pertama masih trimester 1 ada riwayat diabetes, maka harus dilakukan pemeriksaan gula darah. Ya. Kalau urin keton berarti menandakan adanya ketosis pada kehamilan, maka harusnya di soal itu harus muncul kata kunci misalnya terjadi hiperemesis gravidarum. Salah satunya nanti bisa terdampak adanya ketosis. Jadi ada keton di dalam urin. Ya, tapi di soal ini enggak. Nah, yang D ini pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin itu salah satunya kalau kita screening preeklamsia itu bisa ditegakkan. Yang pertama ada hipertensi ditambah adanya protein urin, edema, sama ada gangguan uteroplasenta atau ada gangguan uteroplasenta ini. Nah, ini baru bisa ditegakkan menjadi preeklamsi. Nah, maka di sini usia lebih dari 20 minggu muncul yang namanya tekanan darah tinggi, maka kita harus waspada. Sehingga di sini protein urin kemungkinan adalah yang paling tepat ya. Kemudian kalau golongan darah. Lah, golongan darah harusnya sudah dicek mulai dari awal kehamilan. Bahkan sebelum hamil harusnya sudah tahu. Sehingga nanti untuk persiapan misalnya terjadi perdarahan atau transfusi itu sudah siap. Makanya perlu pemeriksaan golongan darah atau untuk periksa resusnya. Ya, maka kalau bisa disimpulkan dari semua ini, insya Allah semuanya betul berjamaah nih, ya, Mas Adil ya. Oke, kita lihat jawabannya. Waduh, nggak muncul ya. Lah, kan pemeriksaan protein urin. Ya, jadi yang lain tadi HB gula darah kemungkinan semuanya akan bisa muncul di soal UPOM. Tapi tadi yang seperti saya bilang per pembahasan, per poin itu yang harus diingat-ingat. Ya, kalau HB apa, gula darah apa, urin keton apa, golongan darah apa. Oke, itu untuk soal yang ketiga ini. Baik, Oke, terima Mas kasih. Adil, silakan. Siap, Bu Zia. Terima kasih atas pembahasan soal yang ketiga. Ternyata soal nomor 3 betul berjamaah. Betul Mantap. berjamaah. Nah, kapan Pembahasannya nggak dimunculin ya, Mas Adi? pembahasannya, Bu Zia? Boleh. Boleh Nah, pembahasannya tuh. dimunculkan.
Itu ya pembahasannya ya. Betul Tadi berjamaah saya mulu. nggak dengar itu urin keton itu tadi untuk gimana contoh soal kasusnya, Bu? Mohon maaf. Oke. Jadi di sini saya pembahasannya fokusnya ke protein urin ya. Tadi kalau urin keton itu contoh soalnya harusnya ada hiperemesis gravidarum. Ya, Ya, hemoragis hiperemesis berat. gravidarum itu yang dilakukan pemeriksaan adalah urin keton, ya karena bisa terdampak adanya ketosis atau keton di dalam urin. Kalau ada keton di dalam urin, maka akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi kalau ada hiperemesis, pemeriksaannya ada urin keton, ya. Betul. Ya, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama dengan senang hati. Oke, sudah Oke. terjawab ya Kak Elia ya. Nah, karena soal nomor 3 kita betul berjamaah, bunda-bunda dapat hadiah sepeda ya dari suaminya masing-masing. Bisa. Seneng ya. Iya Bu, dapat sepeda enak Bu dari suami masing-masing. Ya Kak Nuris ya. Masih Ya, Mas semangat, Ayu bisa aja. masih semangat nggak kira-kira belajarnya? Semangat. Semangat, Semangat masa semangatnya dong. gitu, semangat, masa gitu, Semangat. semangat, gitu dong. Apalagi kalau dapat sepeda beneran dari Mas Adiw. Dapat apa? Dapat sepeda beneran dari Mas Adiw. Kirimnya kemana Kak? Alamatnya? Oke, biar Pokoknya nggak nggak dapat ngantuk. piring ya. Kalau piring udah tiap hari dapat piring. Beli Kalau apa beli dapat sabun ya. piring. Iya begitu. Saya cowok juga tahu dapat hadiah piring kalau beli sabun, Bu. Saya karena pernah belanja juga kayak gitu tuh. Kak Elis jangan Oke, ketawa oke, Kak Elis. baik. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Baik, nomor 4 ya, kita lanjut. Bentar. BTW kamera saya udah bisa ya Bu Zia ya. Kita bisa temu Iya, sudah terlihat online. jelas. Siap. Celing lagi ya, Celing. kinclong lagi itu. Pakai ring Kameranya light, Bu. bagus. Pakai ring Kalau light. kamera saya ini nggak seberapa celing. Baik, soal nomor 4 Bu, Oke, kita mulai. silakan. Dimulai dari sekarang. Orang perempuan calon pengantin usia 22 tahun datang ke BPM untuk konsultasi. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silahkan dijawab. Kata Kak Ria Re. Kak Adil, Ibu dosen ini kayaknya sering muncul di TikTok dengan ilmu-ilmunya yang sip. Apakah iya Bu Zia aktif ngonten, Bu? Kalau saya TikTok pernah terus saya tutup, tapi saya kalau di Instagram mungkin sering. Kalau di Instagram saya sering. Kalau TikTok di Insta- pernah terus kayaknya terlalu ini saya kan nggak seberapa juga rame. Akhirnya kembali di Instagram. Siap. Berarti ada beberapa yang udah pernah FYP ke teman-teman ya Bu Zia ya. Mungkin pernah lewat ya, mungkin pernah lewat. Oke, kita intip-intip jawabannya ada D, B, B, D, C, B, D, B, D, C, C, B, D. CBD udah kayak nama mall ya, CBD ya. D, kebanyakan D, konseling gaya hidup sehat. Oke, terus ada lagi yang lain? Ini Yang C ya, B, C, D, Bu. B, C, D. Oke, 3 variatif pilihan. nggak apa-apa. 3 pilihan jawaban, silahkan. Oh, udah minus 1 menit. Mohon maaf tidak bisa ganti jawaban karena kita mau jalan. Kalau gitu silahkan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini soalnya adalah konseling apa yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kasus. Aduh.
Coba, mungkin ada yang mau jawab satu saja, silahkan. Karena kan variatif nih ya jawabannya. Biar saya tahu kira-kira alasannya kenapa kok jawab B, C maupun D. Mungkin Bu Lilis itu ada. Bu Lilis tadi yang bacanya kayaknya semangat banget. Iya, Bunda Lilis, silakan Bu. Yuk, saya jawabnya yang gaya eh, gaya hidup gaya hidupnya yang tidak sehat itu lihat dari Ini makan gaya. yang makannya yang porsinya besar 2 kali lipat orang lain, Bu. Jadi Oke. mungkin dia obesitas. Oke. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu Lilis. Oke, sudah ada Bu Lilis yang jawab. Gimana Mas Adi bisa langsung dibahas aja nggak nih? Langsung saja Bu, karena Oke, ntar siap. jam 12 malam nih. Baik. Jadi konseling apa yang diberikan? Ya, coba kita lihat. Ini adalah calon pengantin. Jadi kalau pada calon pengantin itu ada konseling rencana kehamilan sehat. Nah, di buku Kemenkes itu sudah ada tuh apa saja yang dikonselingkan ya. Kalau dengan kasus seperti ini kita lihat menstruasi tidak lancar. Ini kata kunci. Kemudian ada tidak suka olahraga dan pola makan besar 2 kali lipat sehingga di sini mudah lelah saat beraktivitas. Kita lihat aja BB-nya 851154 TB-nya. Kalau kita hitung IMT ini bakal lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 sudah obesitas. Yang pertama, kalau identifikasi masalah kesehatan keluarga, di sini tidak ada kunci yang berkaitan dengan riwayat penyakit keluarga, tidak ada. Kemudian yang kedua, konseling gizi dan makanan seimbang. Nah, Udah ini gendut. adalah salah satu bentuk konseling pada rencana kehamilan sehat yang ada di panduan Kemenkes RI untuk calon pengantin. Khususnya pada kasus seperti ini, menstruasi tidak lancar. Ya, berarti ini berkaitan dengan pola makannya, sehingga menstruasinya nggak lancar. Harusnya kita membuat menstruasinya agar lancar. Maka pola makannya, gizinya harus diatur. Ya. Kemudian kalau identifikasi masalah kesehatan, di sini karena tidak muncul, ya, kita harus mengetahui penyebabnya dulu, baru nanti identifikasi masalah. Lalu konseling gaya hidup sehat. Nah, di sini tidak dijelaskan secara gamblang ya. Cuma tidak suka olahraga. Tetapi di sini masih ada dua yang sekiranya ini akan mengarah ke gizi dan makanan. Apalagi ada BB dan TB ke status gizi juga ya. Kemudian kalau laku ya nanti medical check up memang dilakukan terus selalu ya, atau kalau persiapan lab sebelum sebelum apa premarital check up Nikah. itu harus lihat konsultasi dan kasusnya, hasil anamnesis dan hasil pemeriksaannya. Maka bisa disimpulkan yang paling tepat itu adalah konseling gizi dan makanan seimbang. Pasti agak ini ya, agak apakah gaya hidup atau makanan seimbang. Tadi kita lihat ada BBTB, berarti itu mengarah ke status gizi, mengarah ke IMT, tidak teratur menstruasi karena berat badannya lebih. Akhirnya terjadi gangguan menstruasi. Agar menstruasi yang teratur harus diturunkan berat badannya. Ya, begitu. Oke, itu Mas Adil. Oke, siap Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal yang keempat. Banyak Oke. bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, salah tuh. Kak Rina, nggak apa-apa Kak Rina, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau salah itu malah nanti mesti ingat. Dan kalau Mm-mm. ngakuin salah itu mesti ingat. Kalau cuma diakui di hati itu kadang nggak ingat. Iya. Tapi kalau langsung itu biasanya Heeh. ingat. Kalau diakuin dalam Oke. hati, kadang-kadang juga nggak ikhlas, Bu. Oh Iya. gitu. Sampai ke nggak ikhlas juga Iya, ya. bawa perasaan nih lama-lama malam-malam ini ya. Oke, oke. Oke. Baik, Lanjut ya, Mas 1 Adil ya. sampai 4 sudah selesai dan lanjut soal nomor 5. Oke Oke, lah. soal nomor Soal 5 nomor sudah 5. tampil. Silakan. Oke, dimulai dari Nomor sekarang. ke rumah sakit dengan keluhan sudah 1 tahun tidak mengalami.
udah makan barang soalnya. 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan diisi. Jawaban diawali yang A, E, A. E, A. Oh, ada yang B juga, ada yang C juga. A, B, C, E. 4 opsi jawaban dipilih. Yang D nggak ada yang mau milih. Kalau nggak ada yang mau milih, saya aja yang milih. Bagaimana? Silakan diambil D-nya kalau ada yang mau ambil sekalian. Laris manis Tanjung Kimpul, silakan. Enggak ya, D nggak ada ya. Jadi A, B, C, E ya. Oke, jawaban terbanyaknya coba saya terawang-terawang dulu. Paling banyak peningkatan estrogen. Oke, bener ya. Betul ya kira-kira. Gimana Mas Adi? Masih Eh, belum ya? Sebentar Bu, ini masih ada yang masih ragu-ragu nih. Lagi mikir nih Bu. Saya lagi nerawang, lagi banyak yang pegang kepala nih Bu. Yang mana nih ya gitu. Oke, ya ini Oke. kasus klimakterium ya. Ya sudah minus 1 menit. Kalau gitu silakan Bu Zia kita bahas. Oke, langsung ya. Jadi di sini karena saya lihat tadi karena Mas Adi kok di Terawang banyak yang pegangan kepala ya. Ini adalah salah satu kasus pada klimakterium, masa klimakterium atau perimenopause ya. Di sini perubahan apa sih yang terjadi pada kasus tersebut? Usianya 50 tahun, sudah 1 tahun tidak menstruasi. Ini berarti adalah sudah menopause. Kalau belum menstruasi tapi sudah ada tanda gejala klimakterium seperti wajah panas, dada berdebar ya, kemudian sulit tidur, terus salah satunya ini berhubungan seksualnya merasa nyeri ya, itu bisa tanda premenopause. Kalau postmenopause sudah 1 tahun tidak menstruasi, sekitar usia 45 sampai 55, kemudian 2 sampai 3 tahun setelah tidak menstruasi 1 tahun itu namanya postmenopause. Nah, kalau seperti ini, malas berhubungan seksual dengan suaminya karena merasa nyeri. Jadi kata kuncinya 50 tahun, 1 tahun tidak menstruasi, ada anamnesis hasilnya malas berhubungan seksual karena ada rasa nyeri. Berarti ada dispareoni pada orang yang sudah menopause. Nah, keluhan ini itu muncul itu penyebabnya awalnya itu apa sih ya? Itu yang dicari. Makanya kalau profesi itu sampai ke akar-akarnya tuh nyari analisisnya ya. Yang pertama, atrofi urogenital. Atrofi urogenital itu adalah ketika memang adanya kondisi dinding vagina yang menipis. Ini adalah dampak. Dampak kalau sudah menopause. Salah satunya ini ada atrofi atau mungkin ada kelainan tertentu. Kemudian kalau uterus hipertrofi itu adalah ketika pembuluh darah yang ada di sekitar uterus itu ada peningkatan tekanan ya, atau terjadi adenomiosis. Nah, itu salah satunya ada uterus hipertrofi. Kalau peningkatan FSH lah ini sebenarnya adalah kasus hormonal. Cuma kayaknya soalnya enggak hormon apa gitu enggak, padahal ini kasus hormon ya. Pada menopause yang harus teman-teman bidan semua ingat, pada menopause itu ada peningkatan FSH dan LH dan penurunan estrogen. Berarti peningkatan estrogen ini sudah jelas X ya, karena sudah menopause, sudah pasti penurunan estrogen. Yang meningkat adalah FSH dan LH. Nah, kemungkinan berarti C nih. Kemudian yang di peningkatan suhu, mana ada peningkatan suhu, ya suhunya normal-normal. Maka bisa kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang C, peningkatan FSH. Ya kayak biasanya kalau gini soalnya hormon apa gitu langsung, waduh kalau nggak FSH ya estrogen. Tapi ini soalnya perubahan apa yang terjadi, jadi agak mungkin atrofi, uterus hipertrofi gitu akhirnya ya.
salah satu soal hormonal, tentang hormon juga harus dikuasai ya. Oke, itu Mas Adil. Oke, siap Bu. Siap. Terima kasih pembahasan nomor 5. Kak Eli bisa aja Kak Eli Kusrini. Pas udah Gimana? ditampilin jawabannya C ganti C. Jangan gitu dong ah. Mas, saya nulis di bukunya C, Mas. Pas Tapi di sininya salahan. Nih, lihat deh, Mas. Nih, lihat. siap Kak Eli siap ya. Canda Kak Eli. Nggak apa-apa, Mas Mas, biar Adil, rame. Biar Mas rame Adil betul. pokoknya jangan Mas Adil mesti kalah kalau sama ibu-ibu. Ya walaupun Bu. di sini bidan-bidan kan tetap ibu-ibu Emang nalurinya. emang saya salah terus kok Bu. Enggak, Mas. Pasti ada benarnya. Siap Kelly. Biar nggak ngantuk ya Kak Eli ya bener ya. Oke, oke. Biar jangan ngantuk, Mas, soalnya udah malam. Mm-mm. Nah Oke, sekarang lanjut biar ya. biar nggak ngantuk Bu Eli Bu Zia sebentar Bu Zia. Oke, Seperti oke. biasa kita cek dulu dari 1 sampai 5 udah betul berapa dong coba diketik. Kalau soalnya Mbak, saya mau lihat 180 betul nih. 98 itu kompeten. Kalau 7 soal betulnya 5 itu udah kompeten. Oh betul Ada 5 yang kompeten Kak Novi. Betul 5 udah kompeten, betul 3 kurang kompeten, tambahin satu lagi. Di soal nomor 6 nih. masih ada 2 soal. Ayo Masih ada semangat. 2. Nah, ada soal ragu tadi. Iya, kita latih lagi yang keraguan-raguan tadi ya. Oke. Dengan Nah, setiap hari latihan, ragu itu pasti akan hilang, ya. betul, Makanya positive thinking, persiapan mental penting sekali. Soalnya di sini penting. semua pada bidan-bidan praktisi semua, Betul. harusnya kompeten semua, Ya, cuma perlu terbiasa karena terbiasa. soal kasus ini soal yang sering kita makan di lahan lah. Tapi gara-gara Betul, bentuknya betul, bukan praktek, bentuknya tertulis, jadi kita harus terbiasa dengan tertulis ini. betul, betul Mas Adi, betul sekali. Oke. Berarti rata-rata betulnya 4 ya? Salah satu iya betulnya 4 berarti rata-rata. Nggak apa-apa, Berarti masih ada 2. kompeten, Bismillah ya. Bismillah. Kalau misalnya ada yang betul 7 bisa berangkat umroh loh. Diumrohin sama suaminya Mas lagi Adi ya. bayarin ya, Mas. Suaminya Bu Eli, jangan saya Ih, aja Mas belum Adi yang berangkat. bayarin, kita semuanya umroh. Ayo lewat Zoom aja yuk berangkatnya. Umroh virtual. Kita umroh Virtual. virtual aja bisa kayaknya ya. Bisa pakai Google Earth. Bisa banget itu. Baik, kalau gitu kita lanjut soal nomor 6 ya. Silakan Bu Zia. Oke, baik. Kita ke soal nomor 6. Oke, Aduh, kok soal lucu nomor nih. 6. Kak Ade Rahmawati, saya betul 7. Nah, minta suaminya Kak umroh gitu ya. Oke, silahkan. Soal nomor Kita ke 6. soal nomor 6. Sudah tampil, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Yuk, silakan. Jawaban diawali B, E, B, C. 3 opsi jawaban ya. B, C, E. Oke, masih ditunggu yang belum. Didominasi jawaban sementara yang B, melakukan rujukan untuk dilakukan biopsi. Masih yang B rata-ratanya. Yang mau ganti jawaban boleh. Ada yang C lagi. Berarti masih B, C, E tadi. Sudah minus 45 detik. A, B, C, E.
Oke, jawaban terbanyak dikunci, jawaban terbanyaknya yang di B ya. Kalau gitu saatnya kita bahas. Kalau gitu silakan Bu Zia dibantu pembahasan soal ke-6. Mikrofonnya Bu Zia belum nyala Bu Zia. Iya, mohon maaf. Jadi saya yang gagal fokus. Oke, jadi apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus di atas? Nah, kita coba lihat 36 tahun, sudah pernah melahirkan, sudah punya anak 2, melahirkan 2, datang ke PMB, keluarnya adalah keluar darah sedikit-sedikit. Nggak Mohon kedengaran, Bu. mohon maaf suaranya hilang Bu Zia. Sebentar ya Bunda-bunda, kita tunggu. Tes tes. Sepertinya sinyal ya, mungkin di Tuban sedang hujan. Mohon ditunggu. Sambil menunggu, ada yang dari Tuban juga kah? Bunda-bunda ada yang dari Tuban? Kak Lili dari Tuban, Kak. Itu ya, Kak. Di sana tuh rame banget. Namanya minuman degan ya, Kak, kalau nggak salah. Legen ya. Legen. Saya ada tuh masih sisa kemarin dari sana Legen. Waktu pulang dari Madura kan lewat. Ada Legen. Sebentar. Nah, Bu Zianya sudah masuk kembali. Ternyata tadi sinyalnya menghilang sedikit. Iya, ada ini ya Bu, pesawat lewat di atas rumah kadang-kadang gitu Bu, sinyal tuh ke Kadang bawah. gitu. Ini di barat ini loh ya, jadi agak sinyalnya memang agak ya beginilah. Siap. Legen apa Mas Adi? Legen itu minuman kayak minuman kelapa. Oh iya, itu minuman khasnya ya, khas Iya, Tuban itu ya. khas Tuban. Di sepanjang jalan ada tuh ya Bu ya, minuman itu Bu. Betul. Bahkan naik pohonnya sendiri tuh bisa. Bisa pakai tangga sih Bu kalau naik, kalau misalnya belum pernah naik mah. Betul. Oke. Legenda, Bentar ya, bukan beda lagi. saya sambil off sebentar kameranya. Ya Nah, Bu. kalau di sini mengobati dengan cairan albutil, itu biasanya pada kasus-kasus erosi forsio. Nah, di sini nggak ada tuh mengarah ke erosi. Ya, kemudian melakukan rujukan untuk dilakukan biopsi. Lah, biasanya bidan itu merujuk itu yang pertama karena gawat darurat harus ditangani segera. Yang kedua, untuk menegakkan diagnosis. Nah, salah satu untuk menegakkan diagnosis itu adalah cara pemeriksaan biopsi jaringan tadi yang ada di kasus ya. Jaringan yang ada di daerah porsio cervix ya. Oke, kemudian yang C, melakukan kuretase. Nah, kalau kuretase ini kita lihat kasusnya. Apakah sudah tahu jelas diagnosisnya apa sehingga harus dikuretase? Ya kan belum jelas diagnosanya ya. Kemudian dilakukan pemotongan bagian serviks. Ya misalnya kalau kita langsung melakukan rujukan, ini untuk dilakukan pemotongan bagian serviks. Nah kan nggak mungkin ya kalau bidan menentukan rujukan agar nanti dilakukan pemotongan bagian serviks. Ya. Yang E menganjurkan untuk menghindari melakukan hubungan suami istri. Ini adalah konseling-konselingnya, ya, ke edukasinya mungkin ke situ. Ya, tetapi yang paling tepat sesuai dengan kasus yang dilakukan bidan dengan kasus seperti ini adalah melakukan rujukan. Rujukannya adalah untuk menegakkan diagnosisnya baru selanjutnya bisa dilakukan penata laksanaan oleh dokter. Nah, begitu jadi kira-kira, jadi di sini disimpulkan bahwasanya yang paling tepat adalah B, melakukan rujukan untuk tujuan agar jaringannya dilakukan biopsi. Nah, ini di pembahasannya. Ya, di pembahasan nanti di soal-soal UKOMNAS itu ada soal pembahasan mengenai perdarahan. Baik pada remaja, pada usia reproduksi, maupun pada menopause. Nah, kalau remaja mungkin ada ini,
berdasarkan gangguan berdasarkan siklus head, ada polimenore, ada oligo, ada amenore. Ya, kalau poli ini berarti headnya banyak. Poli kan biasanya banyak tuh, ada poli kandungan, poli anak, poli apa. Makanya berkali-kali headnya bisa 1 bulan, 2 kali, 3 kali. Kalau oligo itu malah yang eh, bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau amenore ini berarti tidak terjadi menstruasi. Amenore primer maupun sekunder. Primer kalau belum pernah sama sekali menstruasi mulai dari usia 14 sampai usia sekarang misalnya 19 tahun belum pernah amenore primer. Kalau amenore sekunder sudah pernah menstruasi terus nggak menstruasi selama minimal 3 bulan atau 3 siklus. Itu namanya amenore sekunder. Kalau berdasarkan jumlah darah headnya, maka ada hipermenore atau nama lainnya menoragia. Hiper itu kan banyak. Berarti mensnya itu banyak, darahnya banyak. Kalau hipomenore berarti hipo itu sedikit. Berarti mensnya sedikit. Kalau hiper bisa ganti pembalutnya sampai 4 kali per jam ganti, per 2 jam ganti. Itu biasanya soalnya cirinya. Kalau hipomenore malah cuma sedikit-sedikit. Cuma ganti 1 kali. Ya, bisa itu hipomenore. Nah, kalau di luar siklus ada metroragi, ada menometroragi. Metroragi salah satunya ini pada kasus ini. Jadi berdarahnya di luar head, di luar siklus, ya di luar siklus. Nah, kalau di sini menurut Vigo, ya Vigo itu mengkategorikan perdarahan itu ada palm coin. Palm coin, P-nya adalah polip. Nah, kasus ini metroragia karena adanya polip. Ya, karena adanya polip yang tadi bertangkai, tumor bertangkai kecil sebenarnya tidak apa namanya tidak ganas ya. Tapi kita harus benar-benar memastikan. Nah, untuk dipastikan ganas atau tidak, maka dilakukan biopsi. Oh, tadi caranya cuma biasanya di anestesi semuanya, general anestesi, baru kemudian dilakukan kayak apa ya, kayak dipelintir ya sama dokter, kemudian nanti di jaringannya di biopsi. Baru dilakukan kuretase kalau masih ada sisanya. Nah, itu. Nanti perdarahan baik itu remaja ataupun apa reproduksi atau masa reproduksi maupun masa menopause itu harus dikuasai juga. Nanti bisa dilihat di pembahasan ini, dibaca-baca lagi ya. Oke, itu Mas Adi silakan. Oke, Kurang siap. soal Terima saja ya. kasih Bu Zia untuk pembahasan soal yang ke-6. Cuma benar 3. Oh, nggak apa-apa. Semoga yang nomor 7 jadi betul. Tambah 1 jadi betul 4 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk Betul. soal yang terakhir. Harapannya bisa betul berjamaah ya. Silahkan Bu Zia. Iya, oke. Saya klik dulu. Lah, Baik. waduh, prinsip etik nih. Ya, soal nomor 7 sudah tampil. Silakan, prinsip etik diingat lagi hafalannya. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan diisi kolom chat jawabannya. Coba dilihat lagi catatan kemarin bagi yang, Mas, saya nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya kadang-kadang kebalik-balik. Coba dilihat catatan kemarin. Justice apa, otonomi apa, beneficent apa, dan lain sebagainya. Udah sering ya dapat catatan-catatan prinsip etik ya. Jadi silakan ganti jawaban boleh, masih bisa.
Nanti kalau udah 1 menit, kalau ganti jawaban bayar 20.000. Canda ya Mas tadi bunda-bunda. sambil mengingatkan ya, kayak mengingatkan ini ya anak-anaknya, catatannya kemarin apa? Catatannya mana? Iya. Dibuka catatannya. Kayak saya sama mahasiswa yang reguler itu, Iya. kemarin sudah nyatet, sekarang kok nggak bisa gitu. Emang bunda-bunda perlu ini Bu, perlu diingatkan. Saya kan anak-anak beliau nih Bu. Saya Mas Adi nih anak-anak beliau, anaknya Bu Lilis. Tahu Bu Lilis mau nggak punya anak kayak saya ya Bu? Itu itu yang perlu ditanyakan. Iya ya. Tuh Usia mau nggak nambah-nambahin aja mengangkat lagi. anak gitu. Anak gede. Anak gede. Jawabannya C, B. B dan C ya jawabannya ya. Terbanyaknya ada di jawaban yang C, yaitu beneficient. Aduh, Oke. alhamdulillah. Saya senang banget kalau masalah prinsip etik semua sudah bisa gitu. Bisa Bu, kadang-kadang bisa lupa, bisa ingat gitu. Ayo silakan Bisa Bu. jadi Mas Adi ya. Bu Zia dibantu pembahasan. Saya juga deg-degan ini betulnya yang mana nih Bu? Silakan Bu. Oke, baik. Jadi ini adalah soal prinsip etik yang dilakukan oleh bidan. Ya, prinsip apa yang dilakukan oleh bidan? Prinsip etik apa yang dilakukan oleh bidan? Sebenarnya kita nggak usah tuh baca-baca banyak-banyak. Pokoknya yang dilakukan bidan apa gitu aja. Sekarang kita langsung lihat itu. Bidan kemudian memberikan imunisasi tetanus toksoid gitu ya, TT ya, pada perempuan yang 21 tahun, usia kehamilan G1, usia 20 minggu kehamilannya. Secara pemeriksaan normal. Nah, kemudian ternyata bidan memberikan imunisasi TT nih ya. Kalau yang A, justice. Ya. Kalau justice itu berarti adalah tidak membeda-bedakan nih. Baik itu pasiennya pakai asuransi, asuransi mandiri, asuransi apa swasta maupun asuransi pemerintah atau bayar sendiri, nggak boleh dibedakan. Atau mungkin pilihan politiknya beda, jangan sampai itu juga dibedakan ya. Itu justice. Kemudian kalau autonomi, autonomi itu adalah menghargai keputusan pasien. Jadi mau dilakukan pemeriksaan IVA, kemudian ternyata ibunya tidak mau dulu, kita harus menghargai autonomi. Jadi ada informed consent. Kalau ada soal tentang informed consent, itu pasti mengarah ke autonomi. Atau persetujuan pasien itu mengarah ke autonomi. Nah, kalau beneficence, beneficence itu adalah melakukan yang baik untuk pasien. Tujuannya bisa untuk pencegahan, bisa untuk pengobatan secara umum. Itu beneficence. Kalau confidentiality itu adalah menjaga kerahasiaan pasien berdasarkan data-data. Jadi yang dijaga itu apa? Ada privasi, ada confidentiality, harus bisa membedakan. Kalau privasi itu berdasarkan hak yang menyangkut langsung pada pasien. Itu adalah privasi atau privacy. Kalau confidentiality itu berdasarkan data-data pasien. Itu ke confidentiality, misalnya untuk pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian kalau non-malfeasance itu adalah melakukan yang tidak membahayakan pasien, khususnya pada kasus-kasus gawat darurat yang dilematis, itu baru non-mal efisien. Contoh-contoh pada ini yang ingin aborsi misalnya. Lah, bidan udah pasti dilema, ini ngapain? Nah, ini prinsipnya harus non-mal efisien. Gimana jangan sampai membahayakan. Jangan sampai membahayakan janin, membahayakan ibunya. Pada kasus-kasus gawat darurat, pada kasus-kasus dilematis, ada non-malefisien. Jadi jangan sampai melakukan yang menyakiti pasien. Ya, jadi yang paling tepat adalah, kira-kira di sini jawabannya, apakah benar semua? Y, beneficient. Insya Allah mayoritas ya tadi Mas Adi ya, mayoritas ya. C Bu, mayoritas. Oke, baiklah di sini nanti dilihat pembahasannya. Saya sampaikan di sini ada prinsip etik medis, ada prinsip etika komunikasi. Jadi
prinsip etik itu ada etika komunikasi, ada etika saat melakukan pelayanan. Ya, ada 2. Nah, ini yang harus dipelajari. Ya. Oke, itu Mas Adi untuk pembahasan kasus 1 sampai dengan 7 ya. Semoga bisa dipahami ya, nanti sambil dipelajari kembali. Oke, Oh, siap. baik kan, Mas Adi, Ya, terima silakan. kasih Bu Zia atas pembahasan 1 sampai 7 soal. Itu waktunya kita berikan hasil kita. Malam ini betul berapa? Betulnya 6, betulnya Ya, 5, betulnya. Oke. Baik. Nah, untuk sesi tanya jawab masih ada waktu beberapa menit karena tadi ada kendala pas di awal mulai. Jadi ada yang mau bertanya? Silahkan, udah masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah betul 7 Kak Eli. Selamat Kak Eli. Berangkat umroh besok naik pesawat Airbus 70 Boeing 445. Diantar sama suaminya langsung, diongkosin langsung. Ada yang mau Umroh nggak bertanya? pakai transit ya, Mas ya. Kalau betul Langsung, semua umroh nggak pakai transit, langsung langsung ke Surabaya. oh transit ke Tuban dulu Bu, jemput Bu Zia. Sementara belum ada di sini. Nggak ada ini, nggak ada bandara. Bandara, pakai tali Bu. Jadi kayak flying fox. Baik, ada yang mau bertanya Kak? Silahkan. Ada Silakan, kalau Mas ada yang yang nomor ditanyakan. 4 di Nomor 4. Siap. Bu Zia nomor 4 boleh 4. ditampilkan kembali Bu. Baik, saya Mas, kembalikan absennya dulu Mas. ya. Siap Kak Eli. Siap. Silakan Kak Lilis pertanyaannya. Bentar. Kok kebablas ini? Oke, Ya, silakan. Baik, ini dengan siapa? Saya kok nggak bisa lihat ya ini. Bu Lilis. Oh, Oh, iya. Lilis. Ya. Silakan Bu Lilis. Iya. ya Bu, yang ini yang aku Mm-mm. belum mengerti betul. Yang ini kasusnya kan makan besar ya, terus makan banyak, kemungkinan obesitas. Terus di sini jawabannya yang ibu itu yang konseling gizi dan makanan seimbang. Terus yang aku pikirkan ini teh kalau yang konseling gizi itu biasanya yang kurus, terus yang itu berarti konseling gizi itu kan itu gizinya baik malah melebihi. Jadi Iya. itu biasanya agak kurang mengerti. Biasanya aku Oke. kan konselingnya banyak olahraga gitu, hidup sehat. Oke, baik Bu Lilis. Ya, tadi ya. Yang pada kasus ini adalah perencanaan kehamilan sehat. Jadi persiapan status gizi, ya di sini ada perencanaan kehamilan sehat itu ada 6 poin. Ya, ada 6 poin yang harus dikonselingkan. Mulai dari pemeriksaan fisik, persiapan gizi, screening status TT, menjaga kesehatan reproduksi, kemudian ada kondisi lain yang perlu diwaspadai. Nah, di soal ini kita bisa lihat di sini ada hasil anamnesis yang pertama, menstruasinya tidak lancar. Menstruasi tidak lancar. Kemudian di sini kadang gitu, artinya kan soalnya cukup mengecoh. Yang pertama menstruasi tidak lancar, kemudian tidak suka olahraga. Ini ada satu kata tidak suka olahraga. Ini yang akhirnya akan mengecoh. Kemudian pola makan besar 2 kali lipat. Akhirnya karena dia suka makan obesitas, pasti akan mudah lelah saat aktivitas. Lah, salah satu konseling, kemudian ditambah lagi BB sama TB-nya. Langsung mengarah, oh IMT. Berarti ini ada IMT, ada makan, ada menstruasi tidak lancar. Ya. Kalau obesitas di sini pasti akan mengarah ke aktivitas yang mudah lelah. Bahkan ya kalau mau olahraga pun berat. Hanya tidak suka olahraga. Maka di sini salah satu konseling kehamilan sehat itu adalah konseling gizi. Bukan hanya pada kasus kek atau kurang energi kronis atau yang kurus saja. Tetapi juga pada IMT yang obesitas. Ini yang paling banyak. Biasanya kasus yang paling banyak itu adalah kalau menstruasi tidak lancar itu pada kasus obesitas. Ya.
paling banyak itu pada kasus obesitas. Dimana kalau obes nanti bisa PCOS, sehingga menstruasinya tidak lancar. Nah, bagaimana agar sebelum menikah ini menstruasinya dilancarkan dulu, maka harus ada pengaturan gizinya, makanan yang seimbang. Sehingga nanti akhirnya berat badannya ini akan stabil. Jadi kalau cuma olahraga, tapi makannya ya tetap terus habis olahraga nyemil. Karena capek nyemil lagi. Coba kadang kita, mungkin Mas Adi ya juga gitu. Habis olahraga capek makan gorengan setelahnya sama aja. Ya kan? Jadi walaupun olahraga cuma disuruh olahraga, ya gaya hidup sehat itu bukan hanya olahraga, tetapi misalnya jarang bergerak, ya itu juga kita harus konselingi gaya hidup sehat. Tapi kita tidak mengarah di situ. Yang mengarah di sini adalah menstruasi tidak lancar, IMT obesitas didukung dengan pola makan. Pola makannya udah jelas-jelas nih banyak. Akhirnya IMT-nya obesitas. Maka kita harus mengarahkan makannya bagaimana. Ya, karena kalau cuma olahraga doang yang dikonselingi gaya hidup, nanti olahraganya tapi makannya tetap nggak bisa. Ya, begitu. Jadi kita lihat yang paling banyak menjadi kunci di sini. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama dengan senang hati, Bu Lilis. Tadi Ya. yang paling semangat nih, saya dengar langsung baca soalnya. Ya, baik. Terima kasih Bunda Lilis pertanyaannya. Oke, Mungkin ada mewakili lagi yang Mas lain. Adil. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Kalau misalnya cukup, boleh ketik di kolom chat cukup agar Bu Zia bisa mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Boleh ketik di kolom chat cukup. Kalau saya lihat di absen, ternyata banyak yang suka dengan cara mengajar Bu Zia. Wih, berarti ketagihan dong nih sama Bu Zia nih. Mau lagi nggak ketemu sama Bu Zia, Bunda-bunda? Mau banget. Mau banget. Atau Bu Zia mau baca nih Bu, komen-komennya di absen. Jangan Bu, ntar nggak bisa tidur, senyum-senyum terus soalnya. Oh, terbawa perasaan ya Mas Adi ya. Iya Bu, saya aja sampai nggak tidur Bu. Kalau siang, kalau malam tidur tetap. Sama berarti saya juga harusnya nggak tidur sama sekali. Iya diomelin mahasiswa Bu kalau tidur ngajar mah. Bener di kantor mah dicariin orang kantor. Baik, enak Oh, banget saya tapi nggak penjelasan. bisa lihat, saya nggak bisa lihat ini sih, nggak bisa lihat chat saya. Nggak bisa Bu, bisa. Kenapa Bu nggak bisa? Nggak tahu mungkin laptop saya ya biar nggak baper. Oh, kalau saya harus lihat Bu supaya saya senyum-senyum terus. Kalau nggak saya merengut terus nih Bu. Cukup. Mungkin di sini Nah, kalau di Foku mungkin sama Mas Adi mesti semuanya ikut gembira ya, soalnya banyak jokesnya. amin. Apalagi dapat sepeda sama umroh itu kan semangat jadinya. Iya Bu, sepeda dapat dari suami masing-masing. Saya juga mau. Bimbel bonus umroh. Baik, Oke, silakan cukup Mas ya. Adi saya kembalikan. Biar sejam belajar setiap hari kita makin banyak wawasan. Nah, tadi ada juga yang komen di kolom absen katanya sejam nggak berasa ya ternyata katanya Oh gitu. gitu. Padahal kalau misalnya kita baca buku sendirian, oh sejam, boro-boro sejam 5 menit nggak Enggak, nyampe kayaknya. bablas kayaknya. Kayaknya Iya, sejam sampai tidur. iya kayak sejamnya tidur, 5 menitnya Iya baca. betul betul. Oke, Oke kalau Mas gitu Adi. cukup Bu ya. Sepertinya mungkin closing statement atau mungkin ada kata-kata mutiara di akhir slide boleh diberikan Bu untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Oke, sebentar. Ini kayaknya saya harus nge-slide ke bawah dulu ya. Oke. Jadi pesan saya di malam ini ya bukan akhir ya ini ya di malam ini ya untuk penyemangat ya ini adalah Uji kata-kata yang kompetensi itu selalu sangat saya penting. sampaikan. Ya, uji kompetensi bidan itu sangat penting. Hadapi dengan doa juga positif thinking. Jangan hanya latihan soal saat waktu genting. Makanya ikut Foko Indonesia ya. Semoga sukses, kompeten 100% semuanya. Amin ya Rabbal Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, kalau gitu Bu Zia boleh berpamitan dengan Terima kasih, teman-teman. Ibu.
sama-sama dengan senang hati semuanya teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke. Baik, ini semoga sedikit tapi bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk saya juga untuk semua teman-teman bidan yang hadir di Foko Indonesia pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Amin. saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Zia. wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu, tenaga, dan pikirannya pada malam hari ini. Semoga Bu Zia diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran selalu, dan teman-teman yang menerima ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan pahala jariah untuk dosen-dosen yang mengajar tiap malamnya. Salam kompeten satu kali ujian. Kalau gitu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mas Adi dan wabarakatuh. Siap. semuanya. Terima kasih Bu Zia. Selamat istirahat Bu Zia. Ya, sama-sama. Oke, Bunda Makasih Bu. makasih Mas Adi. Siap, Kak Sri Supeni. Terima kasih kembali, Kak Nurus, Kak Ratna Wilis. Terima kasih. Sama. Kak Nurus masih ini ya, masih kerja ya, ternyata ya. Luar biasa semangat Kak Nurus. Ya, makasih. Siap. Mas, mau absennya hilang. Siap, saya kirim ulang ya. Ya, ya Mas hilang Mas. Silakan.